Iya, pemirsa, kontestasi pilkada di sejumlah daerah diramaikan sederet artis Indonesia. Ketenaran dari artis ini menjadi salah satu strategi partai politik untuk mengusung dan juga memenangkan pilkada. Bisa berkomunikasi dengan semua, karena harus menjaga agar ibu kota yang sangat heterogen ini tenang, teduh. Karena itu mengapa kepemimpinan di Jakarta itu harus memberikan suasana tenang, bukan tegang. Suasana merangkul semua dan minim kontroversi. Iya, pemirsa, kontestasi pilkada di sejumlah daerah diramaikan sederet artis Indonesia. Ketenaran dari artis ini menjadi salah satu strategi partai politik untuk mengusung dan juga memenangkan pilkada. Popularitasnya sebagai artis mengantarkan Rano Karno atau Sidul beberapa kali memenangkan kontestasi pilkada di Tangerang dan Banten. Kali ini Rano maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Pramono Anung diusung PDI Perjuangan. Sekali-sekali lo jadi gubernur gitu. Tak bisa dipungkiri, lekapnya Jakarta dan Betawi ada di diri Rano Karno yang menjadi pemeran utama sinetron Sidul Anak Sekolahan. Pilkada 2024 juga diramaikan oleh diva Indonesia, Krisdayanti. Meski gagal melenggang ke Senayan, mertua Atta Halilintar ini mantap mencalonkan diri sebagai wali kota Batu, Jawa Timur. Pertarungan pilkada di Jawa Barat didominasi belasan artis. Di antaranya Sahrul Gunawan yang kembali maju menjadi calon Bupati Bandung. Hengki Kurniawan yang juga petahana maju sebagai Bupati Bandung Barat bertarung melawan JJ Govinda, adik ipar Raffi Ahmad. Serta Gilang Dirga yang menjadi calon wakil Bupati Bandung Barat. Di luar itu masih ada sederet artis di Pilkada Serentak 2024. Di antaranya Gita KDI dan Ronald Surapraja yang maju sebagai Cawagup Jawa Barat. Muhammad Farhan, calon wali kota Bandung. Ada juga presenter Ramzi, calon wakil bupati yang meramaikan Pilkada Kabupaten Cianjur. Sementara Luki Hakim maju sebagai calon Bupati Indramayu. Penyanyi dangdut Alamba Dukun, calon wakil wali kota Banjar. Diki Chandra, calon wakil wali kota Tasikmalaya, serta pesinetron Bobby Maulana yang maju sebagai calon wakil wali kota Sukabumi. Sementara artis Vicky Prasetyo maju sebagai calon Bupati Pemalang dan Vicky Su, calon wakil Bupati Cilacap. Bermodalkan popularitas dan dukungan partai politik, apakah akan menjamin para selebritis ini mampu meraup suara terbanyak dan terpilih menjadi kepala daerah? Jadi seringkali partai politik ini shortcut mengambil calon-calon kepala daerah dari kalangan artis dalam rangka memenangkan pertarungan elektoral. Sementara di sisi lain mereka kerap kali mengabaikan aspek kompetensi dan kapasitas kepemimpinan publik yang memadai. Karena konteksnya atau substansi dari pilkada kan seharusnya bisa menjamin sirkulasi kepemimpinan elit mendatang yang sensitif terhadap persoalan-persoalan daerah. Masyarakat diharapkan dapat memilah dan memilih dengan tepat calon kepala daerahnya. Tak hanya mempertimbangkan ketenaran, tapi juga rekam jejak, program kerja, serta komitmen para paslon. Tim Liputan melaporkan. Nah, tadi kita sudah lihat, walaupun memang wajah-wajahnya lebih familiar terhadap masyarakat, kita harapkan ketika terpilih nantinya, mereka juga bisa menyuarakan apa hak dari ataupun suara dari masyarakat. Iya, gitu yang ya. pastinya yang familiar jangan hanya wajahnya aja ya, tapi program kerja dan realisasinya seperti apa kita nantikan. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Untuk pertama kalinya Pilkada Serentak digelar secara nasional di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Pilkada Serentak 2024 menandai sejarah baru dalam sistem demokrasi Indonesia. Sejarah baru dalam sistem demokrasi Indonesia ditorehkan hari ini.
Untuk pertama kalinya pemilihan kepala daerah digelar serentak secara nasional diikuti seluruh provinsi, kabupaten dan kota. Kecuali daerah istimewa Yogyakarta dan 5 kota di Jakarta, seluruh daerah di Indonesia hari ini memilih kepala daerah baru. Pilkada serentak 2024 menjadi terbesar sepanjang sejarah karena digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Total ada 3.104 calon kepala daerah dan wakilnya, serta melibatkan 3 juta petugas KPPS. Sebelumnya, pilkada serentak digelar secara parsial, hanya di beberapa wilayah yang kepala daerahnya memiliki akhir masa jabatan berdekatan di tahun yang sama. Pada 2015, pilkada serentak digelar di 8 provinsi dan 260 kabupaten kota dengan 96,9 juta pemilih. 2017 pilkada serentak diikuti 7 provinsi dan 94 kabupaten kota dengan 41,2 juta pemilih. Pilkada 2018 diikuti 17 provinsi dan 154 kabupaten kota dengan 152 juta pemilih. Dan 2020 pilkada diikuti 9 provinsi dan 261 kabupaten kota dengan 100,3 juta pemilih. Penyelenggaraan pilkada serentak terus disempurnakan agar lebih efisien dari sisi biaya dan waktu, hingga akhirnya pilkada dibuat serentak secara nasional. Provinsi, kabupaten, dan kota yang kepala daerahnya sudah habis masa jabatan diisi oleh pelaksana tugas yang ditunjuk presiden, hingga nantinya terpilih kepala daerah definitif hasil pilkada serentak 2024. Menjadi pilkada terbesar sepanjang sejarah dengan total anggaran 37,43 triliun rupiah. Pesta demokrasi harus menghasilkan pemimpin yang amanah dan benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Jadi walaupun pilkada terbesar dalam sejarah begitu ya, tapi ternyata ada 37 daerah yang hanya memiliki calon tunggal atau melawan kota kosong nantinya. Iya, memang kota kosong ini kan artinya kalau misalnya tidak setuju dengan calon tunggal tersebut, kemudian lebih memilih kota kosong. Tapi mungkin lebih baik daripada golput ya Reza ya? Betul, yang penting hak suaranya digunakan. Nah, kita akan bergeser ke daerah lainnya. Pilkada serentak kali ini Banten diperebutkan oleh 2 kandidat paslon yang sama-sama didukung oleh koalisi partai dan juga dinasti politik. Iya, pertarungan Pilgub Banten kali ini diperkirakan akan sengit karena kedua paslon memiliki dukungan yang sama-sama kuat. Dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Datang ke markas Banteng, politisi senior Golkar Airin Rahmidiani dan juga ketua tim kampanye Prabowo Gibran untuk Banten disentil Megawati saat menerima dukungan PDIP Maju Pilgub Banten. Tanya PDIP, Airin dan Ade Sumardi maju disokong parpol lain termasuk Golkar, PBB, PKN, Partai Buruh, Partai Umat dan Gelora. Di belakang Airin dan Ade ada dinasti politik keluarga Tubagus Hasan, ayah Ratu Atut. Airin merupakan adik ipar Ratu Atut Khosiah. Pengalaman saya untuk pilkada itu lebih ke figur. Jadi mudah-mudahan kita juga bukan partai saja, karena ada partai buruh, ada partai KP, ada partai partai Gelora, dan juga tentu partai yang saya melihat luar biasa. Jika Airin dan Ade didukung koalisi parpol dan dinasti politik Banten, lawan mereka Andra Soni dan Dimyati Natakusuma percaya diri maju didukung koalisi besar Banten Maju dengan 9 partai juga ditambah dinasti politik keluarga Natakusuma. Ya, kami mencalonkan diri tentu didukung oleh banyak masyarakat, tentu juga didukung oleh partai politik dan insya Allah kuasa Tuhan akan menentukan siapa di antara kami yang akan menjadi pemenang. Tugas saya sebagai manusia adalah berikhtiar dan kami punya keyakinan. Karena modal keyakinanlah kami bergerak, insya Allah. Duel dinasti politik Banten kombinasi koalisi parpol menjadi magnet menarik dalam Pilgub Banten kali ini. Kedua paslon sama-sama punya dukungan kuat. Artinya bahwa ikatan kultural antara si pemilih yang masih punya nilai tradisional dengan figur elit yang kultural juga sangat kuat. Artinya apa? Artinya bahwa Banten selama 20 tahun hampir ini berdiri
punya kecenderungan bahwa emang pemilih ada pemilih kultural, pemilih yang memang masih memegang nilai tradisional. Kedua kubu paslon sama-sama memiliki basis massa tradisional yang menjadi mayoritas pemilih di Banten. Terah politik Banten ditambah koalisi parpol dan figur kedua paslon menjadi ikatan kultural tak terpisahkan di Pilkada Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Jadi kalau kita ngomong soal politik dinasti ternyata tidak cuma di Banten begitu, atau dari data yang kami dapatkan sekitar 65% dari kawasan di Indonesia atau sekitar lebih dari 600 calon ini ternyata masih terhubung dengan kekuatan politik dinasti begitu ya. Walaupun kenapa yang di Banten kemudian menjadi sorotan karena pertarungan antara 3 klan yaitu Jayabaya, kemudian klan Ratu Atut juga klan Natakusuma. Ya, kita ke informasi pemirsa terkait pasangan calon gubernur Banten nomor urut 2 Andra Soni Dimyati Natakusuma yang menyalurkan hak suara pilihnya di tempat berbeda. Andra Soni menyalurkan hak pilihnya di Ciledug sementara pasangannya Dimyati di Pandeglang. Bersama sang istri Andra Soni, pasangan calon gubernur Banten nomor urut 2 menyalurkan hak pilihnya di TPS 29 Paninglian, Ciledug, Tangerang, Banten. Menggunakan kemeja putih dan sang istri menggunakan warna merah, Andra Soni memasuki bilik. Sementara calon wakil gubernurnya Dimyati Natakusuma mencoblos di Pandeglang. Tempat mencoblos Dimyati sama dengan TPS istrinya yang juga Bupati Pandeglang, Irna Narulita, yakni di TPS 12 Karangtanjung. Pencoblosan Pilkada 2024 di Banten diharapkan berjalan dengan lancar dan demokratis dengan partisipasi aktif dari seluruh pemilih yang terdaftar.